Katanya anak muda, saya udah puluhan tahun baca istighfar, terus saya mohon kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan istighfar ya Allah, mudah-mudahan saya dapat jodoh ya Allah, perempuan yang saleh. Itu baru bisa ngomong begitu, besok pagi ada yang nawarin perempuan yang solehah, dia nikah dengan mudah, gampang. Nih enak nih anak-anak jomblo nih yang belum pada nikah, banyakin istighfar supaya dapat jodoh cepat ya, jangan ke dukun ya. Kalau ditolak istighfar aja, mungkin itu bukan jodoh. Udah. Terus setelah itu, ya Pak, saya dawamin istighfar, saya udah punya istri, saya nggak punya usaha. Akhirnya saya banyak istighfar. Terbersih di hati saya pengen bikin roti. Saya bikin roti, Pak, malam saya bikin, pagi saya jual habis, saya tingkatkan besok pagi habis. Sampai sekarang kalau saya bikin roti, besok pagi orang udah ngantri, belum buka udah ngantri. Sehingga saya sekarang udah punya rumah, punya ini semua berkah istighfar. Kata Imam Ahmad, ada nggak satu perkara yang kau telah baca istighfar, yang kau niatin belum Allah ijabah? Anak muda ini berkata, ada. Siapa? Saya ini penganut Imam Ahmad. Saya cinta kepada Imam Ahmad karena figur saya, beliau adalah ulama mazhab saya. Saya pengen ketemu, saya nggak bisa ke Mesir, saya pengen ketemu, saya mohon tawasul kepada Allah dengan istighfar. Istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, temukan saya dengan Imam Ahmad, ya Allah. Langsung Imam Ahmad diri peluk. Nih gara-gara istighfar ente, anak tertampar di sini. Anda nggak ada tujuan di Mesir untuk datang ke Basra. Anda lagi bingung, hati anak ente tarik dengan istighfar sehingga Anda bisa masuk ke negeri Basra karena istighfar ente. Allah. Istighfar bisa narik orang jauh jadi dekat. Masya Allah. Orang hilang bisa ketemu dengan istighfar. Jadi bukan istighfar itu untuk mengampuni dosa aja. Banyak sekali istighfar itu kegunaannya. Banyak sekali. Makanya ini sudah istighfar, kita diingatkan, kita minta kepada Allah ya, karena istighfar itu selain daripada hajat kita dikabulkan, kita juga bisa diampunkan daripada kesalahan kita. Masya Allah, ini lambang yang sangat luar biasa ya. Setelah itu ada lagi la ilaha illallah. Ini sebelum ini saya mau bahas ini dulu ya, sedikit aja nih. La ilaha illallah, habis la ilaha illallah ada tasbih ya. Nah, la ilaha illallah, kita sering menyebut la ilaha illallah. Bapak ibu kita semua sering berzikir la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Jangan sampai di situ. Maknai la ilaha illallah, jangan sampai tidak ada Tuhan selain Allah aja. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang memberikan panjang umur kecuali Allah. Tiada Tuhan yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tiada Tuhan yang memberikan kesehatan kecuali Allah. Tiada Tuhan yang memberikan kita naik derajat kecuali Allah. Tiada Tuhan yang menghidupkan kecuali Allah. Tiada Tuhan yang membuat manusia meninggal kecuali Allah. Itulah ilaha illallah. Apapun yang kita hadapi illallah. Tidak ada satu apapun terjadi di dunia ini kecuali dengan Allah. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Sulamut Taufiq, syarahnya Irsyadur Rafiq, syarah daripada kitab Sulamut Taufiq, juz kedua halaman 5. Ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini memberikan nasihat kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam.
Nabi Daud seorang nabi, seorang rasul dan raja. Punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jadi raja karena warisan dari Nabi Daud. Nabi Daud walaupun jadi seorang raja nggak mau makan uang gaji dari negara, mengharamkan. Makanya Nabi Daud minta kepada Allah agar bisa bikin usaha. Makanya Allah berikan kamalayan kal hadida li Dauda. Apabila besi dipegang oleh Nabi Daud, maka besi itu akan lembut. Makanya manusia yang pertama kali bikin senjata, bikin pedang Nabi Daud. Yang bikin baju perang dari besi Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Nabi Daud punya angan-angan, punya cita-cita, punya keinginan, punya hajat, punya tujuan. Wajar, Nabi Daud manusia sama kita, cuma pangkatnya berbeda. Nabi Daud lalu panggil semua orang, ditanya, dikumpulkan orang-orang ahli, orang-orang berpengalaman, orang-orang berpendidikan, ditanya, aku akan bikin usaha ini, apakah kalian semua bisa menjalankan usaha ini? Bisa ya Nabi Daud. Kami semua berpengalaman, kami semua berpendidikan, ini semua sudah tingkah laku kami, sudah keahlian kami. Baik, kalau begitu aku serahkan usaha ini kepada kalian. Lalu uangnya perlu berapa? Dikasih modal oleh Nabi Daud. Setelah itu ditaruh lagi dengan doa seorang nabi. Kira-kira ini usahanya bakal sukses apa enggak? Sukses. Dipegang oleh orang tenaga ahli, berpengalaman, berpendidikan tinggi, dikasih lagi modal yang cukup, ditambah doa seorang nabi dan rasul. Jalankan, jalan. Pas jalan, baru jalan, pertengahan jalan, usaha ini bangkrut, hancur. Timbul sifat kemanusiaan Nabi Daud. Nabi Daud bilang, ya Allah, kurang apa sih saya ya Allah? Sholat mau, zikir mau ya Allah, tapi kenapa diuji ya Allah? Usaha bangkrut, kenapa diuji ya Allah? Ini terkadang kita kayak gitu nih Pak. Kalau lagi diuji, baru ingat, ya Allah, kurang apa sih saya? Suka sedekah, suka ini, kenapa saya mulu yang diuji? Ada yang kayak gitu? Ada orangnya? Diuji. Nabi Daud begitu. Lalu karena beliau seorang nabi, lalu sama Allah Subhanahu wa taala ditegur. Teguran Allah mengatakan, ya Daud, turidu wa uridu la takunu turidu illa ma urid. Wa in salima lima uridu kafaituka lima turid. Wa in lam taslim lima uridu atta'atuka lima turid. Fa innahu la yakunu illa ma urid. Hai Daud, ketahuilah sesungguhnya engkau dan seluruh manusia semua punya keinginan, punya hajat, punya cita-cita, punya maksud dan tujuan, tapi itu semua bisa berhasil atau tidak berhasil, aku yang menentukan, bukan kalian. Allah menegaskan, kita punya rencana, kita punya cita-cita, kita punya keinginan yang kita usahakan, yang kita banting tulang, yang kita perjuangkan tenaga, pikiran, uang. Berhasilnya bukan karena kita, walaupun kita semaksimal mungkin kita berjuang, tapi Allah lah yang menentukan keberhasilan. Anta turid wa ana urid, Allahu af'alu lima yurid. Kalian punya keinginan, saya punya keinginan, tapi Allah lah yang menentukan keinginan tersebut. Maka setelah itu Nabi Daud bilang, hei Daud, sesungguhnya kamu dan seluruh manusia punya keinginan, punya cita-cita, punya maksud dan tujuan, tapi keinginan cita-citamu berhasil atau tidak, aku yang menentukan, bukan kamu. Wa in salima lima uridu kafaituka lima turid. Jika kamu telah berjuang, telah berusaha, ya, dengan sekuat tenaga, malam jadi siang, siang jadi malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kagak kenal hujan, kagak kenal panas, tenaga kamu peras, keringatnya kamu keluarkan untuk mendapatkan cita-cita dalam perjuanganmu,
tapi hampa di tengah jalan, berantakan di tengah jalan, tapi kamu ingat ini semua adalah kehendak Allah, keinginan Allah. Maka kata Allah, afaituka lima turid, aku akan janji kepada orang yang demikian, dia nerima daripada ketidaksuksesannya, dia terima daripada kegagalannya, dia terima daripada kehancurannya, dia terima dengan lapang dada, dengan tangan dengan hati terbuka, maka kata Allah akan kucukupi apa yang dia inginkan. Tapi sebaliknya, wa illam taslim lima uridu ata'abtuka lima turid, wa illam taslim lima uridu ata'abtuka lima turid. Kalau kamu tidak mau nerima dengan apa yang telah aku berikan kepada kamu, justru balik menggerutu hati, justru balik hati nggak terima, justru balik ya Allah, ngeritik Allah, nyalahkan Allah, maka kata Allah, ata'abtuka lima turid, maka akan kucapkan orang yang demikian. Hidupnya akan gelisah, hatinya tidak akan tenang, pikiran yang cerdas jadi buta, kakinya yang tadinya langkahnya panjang jadi pendek, pandangannya akan ditutup oleh Allah, maka hatinya tergoncang seperti tergoncangnya kapal lautan tanpa ada jangkarnya, maka terombang-ambing. Begitulah hati yang tidak mau menerima dengan kehendak Allah, maka kita harus terima dengan kehendak Allah. Ya, kata Allah, fa innahu la yakunu illa ma urid. Ketahuilah wahai Daud, apapun yang terjadi di dunia ini semuanya adalah kehendak aku, bukan kehendak kalian. Aku yang menentukan. Nah, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad, dan kita wajib meyakinkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gimana cara mengenal Nabi Muhammad yang malam hari ini kita semua merayakannya? Untuk apa kita merayakan acara Nabi Muhammad? Supaya kita semua mendapatkan keberkahan. Tanpa kita dikenalkan Nabi Muhammad, kita tidak akan tahu bagaimana Nabi Muhammad, dan tidak akan ada rasa cinta, rasa kagum kita kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup suri tauladan contoh kebaikan yang ada di dunia ini hanya Nabi Muhammad. Mau contoh kehidupan apa? Ada. Nih, karena Nabi Muhammad ya seorang figur yang paling hebat, jangan cari figur yang lain. Mau ngambil figur Nabi Muhammad dari apanya? Mau jadi pemimpin, contoh pemimpin Nabi Muhammad. Mau jadi panglima, contoh panglima Nabi Muhammad. Mau jadi guru, mau jadi ulama, contoh guru panglimanya, gurunya Nabi Muhammad. Ya, mau jadi apapun contoh, mau dalam rumah tangga pun contoh. Ini kita banyak ibu bapak, ya. Kita lihat rumah tangga bapak, rumah tangga ibu dengan rumah tangga Nabi Muhammad. Ya, saya lagi di Tarim, saya masuk ke perpustakaan kitab sedunia. Saya lihat ada kitab rumah tangga. Judulnya banyak benar, ada 280 judul. Kalau kita di sini panggilan Uqulujen, Qurratul Uyun, cuma 2. Di sono saya beli beberapa kitab itu menjelaskan rumah tangga Nabi. Bu, mau tahu rumah tangga Nabi kayak apa? Ya, Bapak ya Pak ya. Bapak istrinya berapa? Nah. Satu ini. Bapak istri 1, ibu ya. Nabi Muhammad istrinya 9. Beda kan? Tapi kita lihat rumah tangga Nabi Muhammad dengan rumah tangga kita. Nabi Muhammad 9 istri bukan nafsu, tapi iman berdasarkan takwa. Nabi Muhammad mendidik istrinya. Contoh, Nabi Muhammad kalau jalan dari mana-mana pulang ke rumah istrinya manapun, diantaranya adalah Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad masuk ke pintu, tok, assalamualaikum, dibuka oleh Ibu Aisyah, waalaikumsalam. Lihat istri yang solehah. Udah itu cium tangan sama suami. Masya Allah. Pertanyaannya, kalau bapak pulang dari mana-mana, istri cium tangan nggak Pak? Ayo.
Ibu suka cium tangan sama suami? Bulan muda baru cium tangan, bulan tua kagak. Astagfirullah, aneh ya. Jadi cium tangan ada waktunya. Kalau bulan muda cium, kalau bulan tua aturan siapa, ajaran siapa tuh? Masya Allah. Bu, cium tangan suami berkah. Cium tangan suami berkah. Enggak ada bedanya seperti anak cium tangan orang tua berkah. Nih anak-anak didengerin. Kalian cium tangan bapak-bapak kalian berkah. Nih anak-anak muda siapapun yang merasa yang masih punya orang tua, cium tangan orang tua kita. Cium tangan bapak kita berkah. Kenapa berkahnya? Kita bisa menjadi siapapun karena jasa bapak kita. Kita bisa jadi ulama karena jasa bapak kita. Kita bisa jadi pengusaha karena jadi jasa bapak kita. Kita jadi pejabat karena jadi itu semua karena jasa bapak kita. Mau jadi aparatur pemerintah, mau jadi apapun kita bisa berdiri, itu semua jasa bapak. Bapak yang kerja di sawah, bapak yang mancur, bapak yang nyari ikan, bapak yang jadi kuli, dia peras tenaganya dengan kekuatan tangannya untuk mendidik anak-anaknya, disekolahin, dipesantrenkan, terus walaupun bapaknya nggak sekolah tinggi, anaknya semua disekolahin tinggi. Jasa siapa? Jasa bapak. Makanya wajar, nah kalau kita punya orang tua, ketemu di mana aja cium tangan. Ingat, cium tangan orang tua gimana? Jangan cium tangan orang tua. Saya diajarkan oleh guru saya Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgab. Waktu saya lagi nge-khidmah dipanggil, ya waladi ta'am, wahai anakku sini, qad safahta ila walidaik, apakah engkau suka bersalaman dengan kedua orang tuamu? Na'am ya Walid, safahni ya Walid, aku suka bersalaman. Coba gimana? Begini Walid, salah. Jadi kalau kita ini salaman sama bapak atau sama ibu nih, nak, semuanya anak-anak nih, ibu kita lagi duduk, jangan kita ambil tangannya langsung. Jangan, ibu kita atau bapak kita lagi duduk, pegang tangannya, badan kita yang jongkok. Jangan tangan orang tua ditarik, pegang badan kita. Tuh, cium. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Nah, ajaran cium tangan, cium. Nih untuk nyium adalah hidung, tempelkan ke hidung kita. Bukan cium tangan, tangan dia yang cium. Aneh, ajaran siapa? Mau cium tangan, tangan dia yang dicium. Ajaran siapa tuh? Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Hah? Masya Allah. Cium tangan namanya kita mau cium tangan orang tua. Cium tangan orang tua kita, cium tangan ibu kita, cium tangan bapak kita, cium. Berkah, berkah. Ya, diajarin wali itu cium tangan. Tuh, cium tangan ibu-ibu kita tuh. Enak semua. Nih ibu kita orang mulia semua. Ya. Di mana kemuliaan ibu kita? Nih badan kita jadi saksi. Sebelum istri kita megang badan kita, nih ibu yang tiap hari gosokin badan kita, ibu tiap hari mandiin kita, ibu cebokin kita. Apa bahasa cebok di sini? Sama. Kalau kita keluar kotoran kita, hajat kita, ibu. Bapak sama ibu lagi makan, kita anak kecil keluar kotoran. Yang ngurus bapak apa ibu? Bapak kemana? Kata bapak, kurang ajar nih anak nih, lagi makan. Bapak keluar, pindah, ibu taruh ke piring, angkat kita, cebokin kita, bersihin, gantiin bajunya, gantiin celananya, taruh lagi, dia terusin makan. Tuh jasa ibu. Makanya anak-anak kalau nggak mau cium tangan orang tua, nggak mau cium tangan ibu, gimana? Cium tangan ibu kita, cium minta berkah. Ini wali, orang tua kita wali, bahkan lebih daripada wali. Ingat, kalau mau berkah anak, mau sukses anak di dalam semua urusan apapun, hormat
hormatin orang tua, agungkan orang tua kita, senangkan orang tua kita, hidup sukses. Ya, ingat nih, jangan ngelawan orang tua. Hormatin, cium tangan kedua orang tua kita, apalagi kedua orang tua kita udah tua, nggak bisa usaha, ya kasih. Kita banyak uang, senangin. Bapak mau apa, ibu mau apa, kasih. Ibu mau berangkat haji sebelum kita, orang tua kita dulu. Itu anak yang bakal berkah. Tapi kalau anak yang kurang ajar sama orang tua, anak yang ngelawan orang tua, anak yang suka pelata-pelotot sama orang tua, haram dapat berkahnya. Ya. Maka kata orang-orang Betawi, kalau anak lawan orang tua, ke atas nggak berpucuk, ke bawah nggak berakar, jadi eceng gondok. Tahu nggak eceng gondok? Yang suka di kali ada pohonan ngambang-ngambang. Apa tuh? Ya eceng gondok. Awas. Makanya orang tua berkah. Cium tangan enak semua sama orang tua. Nah, berkahnya cium tangan seorang istri kepada suami begitu. Cium tangan, ibu cium tangan, Bu. Rasulullah begitu, Ibu Aisyah cium tangan, habis cium tangan Ibu Aisyah buru-buru, Bu, ngambil sapu tangan. Ini kayak sapu tangan ini, ya. Dilapin keringatnya. Ya Allah, lapin keringatnya. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira Pak, kalau Bapak pulang dari mana-mana, istri cium tangan, terus kita keringatan, dilapin keringat kita, enak gak Pak? Senang gak? Tuh Bu, suara hati suami pengen kayak gitu. Besok Ibu kerjain. Bahkan Ibu Aisyah habis dielap, keringat Nabi nempel, diambil keberkahannya, tabarukannya. Ya Allah, mudah-mudahan keberkahan keringat suami hamba, ya Allah, hamba tempelkan ke muka, ya Allah, mudah-mudahan muka hamba tambah glowing. Wah, glowing, tambah glowing. Ya walaupun nggak pakai krim siang, krim malam, walaupun nggak pakai skincare, walaupun nggak pakai pelembab, nggak pakai penyuci muka, ya nggak pakai serum, mukanya begitu kinclong. Dia tempelin mukanya keringat Nabi Muhammad, langsung bersinar wajahnya Ibu Aisyah. Subhanallah. Akhlak bagus gak nih akhlak? Bagus Ibu. Besok praktekin. Besok suami pulang langsung cium tangan. Suami kaget. Cium tangan. Ambil sapu tangan langsung. Astagfirullah, kata suami. Kaget suami. Jangan-jangan mau ngebekasin. Bekasin dah. Orang mati kayak begini nih. Suka aneh-aneh tingkah lakunya. Apa? Buang ke biar. Buang ke biar. Buang ke biar. Kaget suami ini, biasa nggak pernah. Sadar nggak? Sadar. Kok tumben? Semalam Habib ngajarin sama suami gitu, cium tangan, lapin keringat. Nih saya buat lapin keringat, lapin. Masya Allah, leher-lehernya, dada-dadanya udah itu sama ibu, ambil berkah ya Allah, saya ambil berkah ya Allah, mudah-mudahan berkah keringat istri hamba, suami hamba ya Allah, saya tempel ke muka, mudah-mudahan jadi cantik, jadi glowing ya Allah. Nah, elak sama ibu, ibu elak ya, insya Allah. Kalau ibu yakin, insya Allah muka ibu panuan. Lah, keringat Nabi jadi yang minyak wangi, keringat suami ibu jadi apa? Waduh, Masya Allah. Nah ini bedanya. Lihat Nabi Muhammad mengajarkan istrinya cium tangan, udah itu dikelapin, sama Nabi dibales. Habis istrinya cium tangan, sama Nabi dicium keningnya. Ibu sering dicium keningnya? Pak, emang gak pernah cium kening suami, istri? Katanya enggak mau. Ini yang benar bapak apa ibu ini? Cium, Pak, cium keningnya.
Mau berangkat kerja cium, pulang kerja cium, habis sholat cium, kan enak begitu. Senang nggak bukan diciumin? Oh, jeritan hati suami istri, jeritan hati seorang istri tuh. Sama Nabi gitu, dipeluk, dicium, terus Nabi duduk, Ibu Aisyah tahu ini waktunya ngopi, nggak perlu disuruh, nggak perlu manggil. Kalau orang sini manggil istri apa? Dek, bikinin kopi dek. Nggak perlu. Kalau istri yang solehah tahu waktu suami ngopi, bikinin. Lah ini dipanggil dek, bikinin kopi, bikin aja sendiri. Emang rumah-rumah siapa kayak tamu? Ono perempuan sono. Orang-orang sono tuh tahu orang sini. Akhirnya dibikinin air. Nabi lagi duduk, dikasih air. Habis Nabi minum, taruh. Nabi bilang, wahai istriku. Nabi kalau manggil istri nggak pernah nama. Manggil istri dengan nama kesayangan. Ya Humaira, ya Ummu Jamal, ya Ummu Habibah. Dipanggil atau sayang, cinta. Manggil istri gitu, sayang mau kemana sayang? Enak. Coba jangan lagi manggil sayang baru pacaran sama pengantin baru. Udah punya anak 1, 2 manggilnya Beb, Yayang Beb. Manggil Yayang, sini yang. Iya. Nggak apa-apa. Dari pertama kita nikah manggil sayang-sayangan sampai kakek nenek sayang-sayangan. Sayang kakek. Iya sayang nenek, kan enak dengernya. Ada kisah ibu, bapak, ada teman lama ketemu udah usia 70 tahun, ketemu dia pelukan apa diajak mampir ke rumahnya. Yuk ke rumah saya ngopi. Ditanya sama temannya, masih sama bini yang dulu? Masih. Ayo yuk ngopi. Duduk kita, sayang. Ya. Nih teman lama datang, bikinin kopi. Temennya lah, masya Allah mesra amat. Udah kakek manggil, sayang. Iya tunggu sayang. Katanya, saya lagi bikinin, masakin air. Masya Allah. Temennya langsung, hebat ente. Kenapa? Udah tua gini masih main sayang-sayangan. Luar biasa. Ente manggil dia sayang, dia manggil ente sayang, manggil kamu sayang. Biasa iklan. Nggak ada lagi, nggak ada. Penjaganya tahu ngopi kali ini. Udah. Sampai di mana tadi? Sayang. Kata temannya, kamu hebat saya. Teman, kamu sudah kakek-kakek, udah usia kayak kita begini kayak saya. Kamu masih main sayang-sayangan. Kamu panggil istri kamu sayang, istri kamu manggil kamu sayang. Masya Allah hebat saya. Benar-benar. Kata temannya. Kenapa? Lu ente bisa manggil sayang itu? Ana manggil sayang, namanya udah lupa. Ternyata panggil saya karena namanya lupa. Tapi nggak begitu juga panggil sayang. Setelah Nabi panggil sayang, duduk sama Nabi. Ini akhlak Nabi. Kata Nabi itu, wahai istriku sini, duduk di sebelahnya. Udah duduk sebelahnya Pak, sama Nabi suruh tidur di pahanya. Tidur sayang. Tidur, disuruh berbaring di paha Nabi Muhammad istrinya. Udah itu dibelai. Sayang. Rambutnya panjang, enak. Sayang. Kan enak tuh, sayang. Rambutnya pendek, yang. Rambutnya pendek, yang doang. Gitu. Dibelai. Masya Allah. Ibu sering tidur di pangkuan suami? Sering dibelai-belai? Ya Allah. Bang, kenapa nggak sering belai rambut suami, rambut istri? Pengen kesian, jangan jadi jablay. Jarang dibel. Kesian, belai Pak, belai.
belai kita. Kenapa Nabi menganjurkan kita harus membelai istri kita? Di dalam kitab Sa'adatuz Zawjain, hadis dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanya Ibu Aisyah oleh semua para sahabat perempuan, ditanya, ya Ummul Mukminin, apa pekerjaan Nabi apabila bersama engkau? Apa yang Nabi lakukan kalau kau berduaan? Kata Ibu Aisyah, aku selalu dimanja, aku diajak bercanda. Nabi jadi suami tuh kagak kaku, diajak bercanda, walaupun dia berdua, Nabi ditakutin, disegani sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya semuanya. Nabi disegenin, musuh-musuh takut sama Nabi. Tapi kalau Nabi dalam rumah tangga, Nabi ajak bercanda istrinya, ajak jalan-jalan, ajak lari-larian sama Nabi. Itu Nabi. Nabi pernah berkata, hei Ibu Aisyah, wahai ya Humairah, balap lari dari belakang sampai ke depan. Kalau kamu bisa menang, aku gendong tuh. Tapi awalnya Nabi bilang gak gendong, karena aku akan kasih hadiah. Siap? Siap. Ayo lari. Ibu Aisyah masih kurus, larinya kencang. Nabi udah rada tua, kalah. Ayo, apa yang kamu mau hadiah? Kata Nabi, aku nggak bisa ngasih hadiah apa-apa. Ayo tuh gendong. Masya Allah. Iya. Kalau masih kurus, kalau udah gendut, Masya Allah. Berapa tahun kemudian badannya udah mekar, Ibu Aisyah udah besar. Sama Nabi tantang lagi. Hei, ya Humairah, ya Ummul Jamal, ayo kita balap lari. Kalau kamu menang, aku gendong lagi kamu. Siap? Lari kalah. Kata Nabi, sekarang aku minta hadiah kepada kamu. Apaan ya Rasulullah? Ya sudah, kamu cium aku aja. Romantis gak rumah tangga Nabi? Romantis. Rumah tangga Nabi itu romantis, enak. Nabi itu gak kaku di dalam rumah tangga. Tenang, diajak musyawarah istri sama Nabi dibelai. Ditanya Ibu Aisyah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat kau berduaan? Aku kadang suruh tidur di pahanya, dibelai-belai rambutku. Kenapa Nabi sering membelai rambut-rambutnya? Ada apa? Apa hikmahnya? Apa manfaatnya membelai rambut seorang istri? Tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad. Maka Ibu Aisyah berkata, ya Rasulullah, ada pertanyaan dari semua sahabat-sahabat perempuan. Kenapa engkau sering membelai rambutku? Kata Ibu Aisyah, dan membelai rambut-rambut istrimu yang lain. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya buat seorang suami? Maka Nabi alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami membelai rambut istrinya, selama telapak tangannya ini ada di rambut, di atas kepala istrinya dia tempelkan, maka bergemuruh malaikat ribut membacakan istighfar kepada suami yang membelai rambut istrinya. Maka Allah akan ampuni dosa suami itu sebilang banyaknya rambut yang ada di kepala istrinya. Masya Allah. Nggak baca istighfar lagi, belai rambut, dosa kita rontok. Makanya Pak, besok praktekin. Besok panggil, Dek sini, duduk. Nah itu bukan ngebelai, ngunyeng-ngunyeng namanya. Luar biasa. Nah itulah Nabi Muhammad. Jadi sifat Nabi Muhammad itu romantis. Sifat Nabi Muhammad itu pemaaf. Sifat Nabi Muhammad itu cinta kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Maka agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk Islam tapi untuk semua umat, baik dia Islam maupun bukan Islam. Rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad ajaran Islam sama. Lihat Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, ya, ada dalam sebuah kisah Nabi sudah menaklukkan kota Mekah. Lalu tinggal ada 80 orang yang belum masuk Islam.
sudah dikepung, mereka semua bingung. Maka kata sahabat, gimana ya Rasulullah? Man dakhala baitullah faqad umina. Siapa yang masuk ke rumah Allah, Baitullah, dia aman. Terus Nabi memberikan penghormatan kepada Abu Sufyan. Wa man dakhala baitu Abu Sufyan faqad umina. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Setelah itu sahabat udah siap mau menggaul, udah siap semua sahabat, karena mengingat ini orang-orang dulunya jahat ke Nabi, dulu mencaci Nabi, ingin membunuh Nabi, menyiksa para sahabat. Sekarang mereka sudah tidak punya kekuasaan, mau dihukum semua. Tinggal sahabat pengen dapat instruksi dari Nabi Muhammad, suruh penggal, mau dipenggal. Lalu Sayyidina Abu Bakar datang, ya Rasulullah, kami semua sudah menaklukkan dan kami sudah kumpulkan mereka semua. Gimana ya Rasulullah? Kumpulkan mereka di Baitullah, di luar Baitullah. Sahabat bilang, kalau sudah di luar Baitullah, ini kita akan dapat tugas untuk membunuhnya. Maka Nabi ngambil ontaknya, Nabi samperin mereka. Lihat akhlak Nabi kepada musuh yang sering mencaci Nabi, yang sering menghina Nabi, yang sering memfitnah Nabi, yang membunuh para sahabat. Nabi samperin dengan akhlak. Nabi di atas ontak, sembari Nabi tunduk di depan mereka, sehingga jenggot Nabi menyentuh punggung ontak. Nabi sembari bilang, Al antum ta'rifuni? Apa kalian semua mengenal aku? Maka serempak mereka berkata, Na'am, nahnu na'rifun antal karim ibnul karim. Iya, kami semua mengenal engkau. Engkau orang mulia dari keturunan orang mulia. Tabassama Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum. Maka apa kata Rasulullah? Antum zahaba an qalaq. Kalian semua pergi, aku bebaskan. Tidak perlu kalian dibunuh. Sahabat kaget, bebas selama kalian ada di sini. Hai umat Islam, jangan kalian ganggu saudara-saudara kalian yang bukan agama Islam. Kata Rasulullah, kalian harus lindungi mereka minoritas. Mereka ada di kita selama mereka tidak mengganggu agama kita, selama mereka tidak mengganggu akidah kita, selama mereka tidak menghina agama kita. Lindungi mereka, hak mereka kasih, jangan kalian ambil. Haram kalian mengambil hak mereka. Kalau mereka tidak mengganggu kita, lindungi. Mereka susah, bantu. Mereka perlu bantuan, kasih. Itulah tanda toleransi umat Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, mendasarkan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi aku agamaku. Kita nggak boleh, siapapun dia, mau beragama apapun, dia mau beribadah kepada siapapun, mau cara ibadahnya bagaimanapun, silahkan keyakinan kalian, ajaran kalian, silahkan ajarkan kepada anak keluarga kalian, silahkan. Kami punya agama, kami punya keyakinan, kami akan beribadah dengan agama kami, dengan Tuhan kami. Kita saling menghormati, itulah Islam. Masya Allah, hebat gak ajaran Islam? Hebat ajaran Islam, toleransi. Makanya pertama kali mencetuskan toleransi adalah Nabi Muhammad, bukan orang sekarang. Lihat Nabi Muhammad, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku. Aku tidak akan mencela agama kamu, aku tidak akan mencela Tuhan-Tuhan kamu. Sebaliknya, kamu nggak boleh mencela agamaku, tidak boleh mencela Tuhan-Tuhanku. Saling menghormati, itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Toleransinya Nabi Muhammad sangat amat luar biasa. Jadi ingat, pertama kali yang menyebutkan toleransi adalah Islam. Islam yang mengajarkan toleransi, bukan yang lain. Jangan mengajarkan agama Islam toleransi, karena agama Islam adalah agama toleransi. Amaluna amalukum. Bagimu amal-amalmu, bagimu ibadahmu, bagi aku ibadahku. Nggak perlu. Nabi Muhammad suatu ketika sudah menjadi seorang Nabi dan sudah menguasai Mekah dan Madinah. Lihat pemaaf Nabi. Nabi sudah menjadi pemimpin Islam, Amirul Mukminin, di atas Amirul Mukminin. Suatu ketika ada pengemis Yahudi di perapatan, dia nongkrong sembari minta. Kalau ada orang ngasih,
Nih Pak, saya ngasih. Langsung diambil. Sini saya mau nasihat kepada kamu. Apa? Kamu kenal Muhammad? Kenal. Jangan ikutin Muhammad. Muhammad itu kagak benar. Muhammad itu penipu. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu tukang pecah belah umat. Muhammad terus dikata-katain Nabi Muhammad. Sahabat geram, tapi sahabat nggak berani bertindak tanpa ada perintah Nabi Muhammad. Maka sahabat datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, ada apa? Saya geram ya Rasul melihat itu seorang pengemis buta, tua, pengemis. Dia selalu mencaci maki engkau. Di mana di perapatan itu apa yang dia ucapkan? Dia katakan engkau ini penyihir, engkau ini pepecah belah umat, kau penipu, kau pembohong. Terus oh begitu. Rasulullah senyum. Padahal Rasulullah punya prajurit banyak, punya kekuasaan. Tapi Rasulullah pada saat mendengar demikian, maka Rasulullah besok pagi Rasulullah datang lebih dahulu. Nabi datang menghampiri si pengemis itu, bawa makanan. Nabi datangin, bahkan Nabi tidak berdiri, Nabi duduk dengan jongkok begini. Tapak deku Nabi. Tuan, dipanggil sama Nabi, Tuan, aku pengen sedekah kepadamu. Lihat akhlak Nabi. Nabi tahu dia orang tua yang giginya sudah habis. Nabi bawa roti keras, maka sama Nabi dihancurin, bahkan sama Nabi dipapah, disuapin sama Nabi. Tuhan, dia makan, nikmat roti itu dimakan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan sudah berbuat baik sama saya. Sekarang saya mau berbuat baik sama Tuhan. Iya, Tuhan mau dengar nasihat saya? Mau. Tuhan kenal namanya Muhammad? Iya, saya kenal. Padahal ngobrolnya depannya Nabi Muhammad. Iya, kenapa? Muhammad itu orang kagak benar. Muhammad itu orang pemecah belah umat. Muhammad itu orang yang sadis. Muhammad itu orang penipu, penyihir. Nabi Muhammad diam senyum. Udah, kata Nabi Muhammad, sudah, alhamdulillah. Besok Nabi Muhammad datang lagi, ngasih makan lagi. Terus dihina di depan Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah memutuskan sedekahnya kepada orang yang menghina Nabi Muhammad. Kira-kira Pak, kalau kita ibu bapak, kita udah baik, berbuat baik kepada orang, orang itu ngatain kita, fitnah kita, kira-kira mau ngasih lagi nggak? Coba kalau kita masih mau maafin, wah hebat. Masya Allah. Iya. Sampai Nabi Muhammad meninggal, ini orang nggak ada lagi yang ngasih. Setiap orang mau ngasih, dia nungguin. Mana langgananku, orang yang aku cintai, orang yang sangat sayang kepadaku. Gak ada yang tahu. Nabi Muhammad beramal, gak ada yang tahu. Sahabat gak ada yang tahu. Cuma istrinya Ibu Aisyah yang tahu. Waktu ketika datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Ummul Mukminin, wahai putriku, tolong kau introspeksi, tolong kau cari apakah ada amalan-amalan yang diamalkan oleh Rasul belum pernah aku kerjakan. Aku malu jadi umat Nabi apabila sunnah-sunnahnya aku tidak mengerjakan. Tanya ini selesai, ini udah. Akhirnya kata Ibu Aisyah, wahai ayah, Nabi Muhammad sebelum meninggal suka ngasih makanan kepada orang Yahudi yang tukang minta tua yang ada di perapatan. Nabi Muhammad suapin, Nabi Muhammad kecinta dan kasih sayang. Mana ada makanan enggak? Maka disusul oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung duduk, Tuan, aku mau bersedekah kepadamu. Baik. Diremes sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kasar tadi roti yang keras jadi kasar, disuapin. Pas disuapin, dia pegang, siapa kamu? Aku orang yang biasa memberikan kamu makan. Tidak, jangan bohong kamu. Sayyidina Abu Bakar pengen ngetes. Tahu nggak, bisa membedakan nggak antara suapinan dari Nabi Muhammad dengan suapinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di mana kamu tahu sedangkan kamu tidak bisa melihat? Beda. Kalau orang yang pertama, dia tahu aku nggak punya gigi, dia lembutin, bahkan dia kunyah dulu, dia makan lalu dikeluarkan dikasih makan. Nah, kalau aku makan makanan dari dia, aku nggak pernah nerima makanan yang lain sampai besok pagi aku akan nerima makanannya. Dan beda, tangannya lembut, tangan Nabi Muhammad lembut, wangi, bersih tangan Nabi Muhammad. Aku kalau nempel dengan tangannya, sehingga aku balik ke rumah aku cium wanginya masih nempel.
Lalu engkau siapa pengen meniru-niru orang yang mulia, orang yang bagus gitu? Siapa kamu? Dan siapa tuh orang yang selama ini aku kangen, rindu dengan cinta kasih sayang? Kata Sayyidina Abu Bakar, kau tahu siapa dia? Tidak. Dia adalah orang yang kamu caci maki, yang kamu hina, yang kamu bilang Muhammad itu kagak benar, Muhammad itu tukang memecah belah umat, Muhammad itu tukang fitnah, Muhammad itu tukang sihir. Dia adalah Muhammad yang memberikan kamu makan. Masya Allah, nangis Yahudi ini. Benarkah iya? Aku adalah Abu Bakar Siddiq, mertuanya sekaligus sahabatnya, maka aku akan meneruskan ini semua. Masya Allah. Lalu si penguasa pengemis ini masuk Islam di tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhlak Nabi Muhammad mulia luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah, udah jam 10 lewat. Kalau kita memberikan mau'izah hasanah harus melihat sikon, situasi dan kondisi. Kalau sikonnya kakinya udah bulak-balik, melonjor salah, nekuk salah, jangan diterusin. Kenapa? Nanti bukan ilmu yang masuk, setan. Pas pulang dari sini, tadi Habib ceramah apa? Kita udah capek, dia masih ngomong dulu. Kita nggak tahu tuh, sungguh matanya ngelihat, hatinya kapan Habib berhenti ya? Maka kata Imam Nawawi, ya di dalam kitab benar begitu. Oleh karena itu saya pengen ceramah panjang lebar, tapi juga melihat kondisi, ya situasi dan kondisi. Mudah-mudahan tadi juga dari Pak siapa suruh ngebahas apa tadi tentang masalah tadi yang membaca manajib. Kenapa Islam mundur? Kenapa orang di luar Islam maju? Jawabannya simpel. Islam meninggalkan ajaran Islam, mengikuti ajaran orang lain. Sedangkan orang lain kafir itu mengikuti ajaran Islam dan dia tinggalkan ajaran. Kita mundur karena kita tidak mempelajari agama Islam. Padahal sumber ilmu dunia, ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu angkasa, ilmu apapun adanya di Al-Quran lautnya. Tapi kita tinggalkan ajaran Islam, kita lebih bangga dengan kebarat-baratan, tapi kita nggak mau, malu kalau kita disebut Islam, sehingga dandanan Islam sekarang bukan dandanan Islam lagi. Itulah kemunduran kita. Kita tinggalkan ajaran Islam, lebih bangga dengan ajaran orang lain mereka tinggalkan ajaran mereka ikuti ajaran Al-Quran, mereka jadi Al-Quran. Itulah yang menjadikan kemunduran kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang balik lagi ke agama Islam. Kita pelajari agama Islam. Mudah-mudahan kampung Sikawang ini balik lagi menjadi agama, jadi kampung Islam, jadi negara Islam, jadi penduduk Islam dengan keberkahan para uluhur-uluhur kita, dengan adanya ya simbol keislaman syahadat dan istighfar salawat. Mudah-mudahan kita semua keberkahan daripada Syekh Khatib Sambas dan juga Syekh Ahmad Bahsuni. Mudah-mudahan kita keberkahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah untuk kita semua yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang jauh yang dekatnya menunaikan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya cita-cita, yang punya keinginan, Allah kabulkan semua. Yang lagi sakit keluarga kita atau penyakit yang ada di badan kita, Allah sembuhkan. Yang lagi usaha, Allah majukan usahanya. Yang punya jabatan, mudah Allah angkat jabatannya. Yang belum dapat kerjaan, Allah berikan dapat kerjaan. Yang belum nikah, Allah berikan jodoh yang salih wa salihah. Yang belum dapat keturunan, Allah berikan dapat keturunan. Yang belum punya rumah, Allah berikan punya rumah. Yang belum berangkat haji, belum umrah, atau yang sudah berangkat haji atau umrah, mudah-mudahan Allah nasikan bisa ibadah lagi, dan kita ditetapkan iman Islam kita. Apabila Allah panggil, mudah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, biniatul qabul wa tamami kulli suwa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah untuk negeri kita.
Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baru terpilih ini menjadi pemimpin yang saleh, pemimpin yang cinta bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan juga nanti di negeri kita di Singkawang akan ada pemimpin yang bakal menjadi wali kota dimanapun. Mudah-mudahan pemimpin yang baik, yang cinta kepada rakyat, yang memajukan bangsanya, memajukan daerahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mudah-mudahan dalam istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.